yang dilakukan oleh kaum misionaris dalam mengajak orang masuk ke dalam agama Kristen. Jadi beliau tidak cerita tentang adanya misi untuk wakaf Al-Quran. Rupanya pas di Masjid Al-Azhar Busung beliau menawarkan untuk wakaf Al-Quran. Sebenarnya ini hal yang wajar, beliau menawarkan wakaf Al-Quran pada mualaf. Tapi ternyata karena beliau menggunakan rekening pribadi, ada uang tersebut yang terpakai untuk kepentingan pribadi, sehingga saat diperiksa oleh polisi dan beliau nggak tahu jawab, mungkin ini jadi permasalahan dan beliau saat ini masih mendekam di Mapolres Sumatera. Mudah-mudahan ini jadi peluang bagi kita dan juga pelajaran bagi kita agar dalam aktivitas kita sehari-hari, mungkin selain kita beribadah dan bermuamalah dengan manusia, ada hal dan unsur yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang gesi di kampung, ada uang kampung yang harus ditemang dalam rekening pribadi beliau, terus dipakai. Kalau ada laporan, itu masalah juga. Danyo terkongsi, kerjasama, dan buka kedai kopi sama-sama. Lalu ada uang yang masuk ke rekening pribadi kita, harus dipakai, itu masalah juga. Kita pengurus masjid, ada uang celeng yang harus ditemang dalam rekening pribadi kita, harus dipakai, diusut, jadi masalah juga. Dan ini kejadiannya bukan cuma sama Ustaz Syafi'i, artinya ini kejadiannya di seluruh Indonesia ada pimpinan daya, balai pengajian, pengurus masjid yang menerima wakaf lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Cuman nggak semuanya berakhir di penjara. Ada yang pengurus masjid berubah menjadi penguras masjid, ada. Tapi sayang mungkin nggak dilaporkan, nggak masuk penjara. Jadi kadang-kadang saat ada orang yang masuk penjara, kita nggak boleh juga tertawa. Kadang-kadang oh kayak dia mau penjara Pak Jamal, lalu kita ketawa. Nggak juga. Kadang-kadang sehingga masalahnya balik padanya. Hari ini musibah menimpa gubernur kita Irwandi. Kita tertawa, oh gubernur korupsi. Sebenarnya kalau hal itu dipermasalahkan, tukang parkir pun bisa masalah. Yang kemarin ditangkap di depan lapangan Irak, tukang parkir ngambil parkir Rp2.000 tanpa karcis, tanpa rompi, ditangkap sama polisi karena tukang ongkos parkir sebenarnya 1.000 untuk Honda. Kebetulan diambil 2.000 pas polisi dia, Honda tersebut polisi, jadi ditangkap dan diproses. Artinya Rp1.000 pun kalau mau masuk penjara masuk aja. Dan jangan kadang-kadang kita euforia lalu lupa, lalu mengejek orang lain saat terkena becik udah belang masuk penjara, lalu kita ketawa sehingga kita tanya ke penjara. Kadang-kadang permasalahan hari ini kita nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba dengan aduan, nah urut begini tanya, nah urut fitnah segala macam, bisa berakhir juga penjara. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana pertanyaan di alam dunia mungkin tak jauh, mampu tak jauh pertanyaan polisi, apalagi pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Inilah yang jadi pelajaran kita pada malam ini, apa saja yang jadi pertanyaan dari mungkar dan nakir di alam kubur. Berarti bukunya ini pending narasi kadang-kadang ada benar. Gonyan sementara Jino hanya ceramah. Jadi karena di penjara, jadi besok mungkin pengganti beliau, mungkin saya yang berbicara besok, mungkin saya ceritakan juga sekilas. Jadi sebagian jamaah komplain ke Dengku Zakashi, komplain ke Lunduan, maksudnya kenapa kok membawa ustaz tersebut? Sebenarnya bukan membawa, mereka datang sendiri ke Masjid Aceh, datang sendiri ke sini minta jadwal ceramah. Lalu kebetulan Dengku Zakashi karena beliau menganggap saya pengurus GPS, pengurus SMS dan SJB, saya kebetulan aktif di gerakan subuh. Jadi beliau minta tolong ke saya untuk dijadwalkan. Saya cuma ngecek mana profil ustadznya, kira-kira mau ceramah apa, bahannya apa. Dan setelah kita cek, ternyata bagus. Beliau cuma cerita tentang bagaimana misi daripada orang Kristen untuk mengkristenkan Indonesia 2022 sehingga umat Islam dengan Kristen seimbang. Saya rasa bahan itu bagus disampaikan ke kita. Rupanya di akhir ceramah, kebetulan minggu kemarin saya nggak bisa ikut SMS karena kebetulan kena jadwal ceramah ke Banda Aceh. Di akhir ceramah beliau mengajukan pertanyaan, siapa di sini yang mau wakaf Al-Quran? Saya mau memberikan Al-Quran untuk mualaf.
tersebut 400.000. Kalau karena saya belinya banyak, sebentar kerjasama dengan penerbit, harganya jadi 200.000. Siapa yang mau, ini ada lembaran wakaf, dia nggak paksa juga, sebenarnya nggak salah. Siapa yang mau, ayo wakaf, satu lembar ada 5 orang. Kalian boleh niatkan untuk orang tua, untuk mama, untuk mertua, untuk siapapun yang mau diniatkan. Jadi orang semua ngambil form tersebut sampai form tersebut habis di Masjid Al-Azhar. Malamnya bicara lagi di Masjid Baitur Rahman. Bahan ceramahnya betul, nggak ada salahnya bahan ceramahnya. Pas di akhir, beliau juga kembali menawarkan wakaf Al-Quran siapa yang mau. Nah di situ beliau sebutkan harga Al-Quran tersebut 500.000 dari pagi 400. Jadi jamaah sudah ada mencuriga uang boleh dibayar langsung, bisa ditransfer ke rekening pribadi. Selesai beliau ceramah, Pak Haji Ali Basyah, Khadim SMS. Belum saya nggak ada juga karena saya masih di Aceh. Minggu malam itu saya masih di Aceh, lagi pulang ke Surabaya. Beliau cerita lalu beliau dekati Ustaz tersebut. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa rekeningnya pribadi? Kata beliau nggak ada rekening lembaga. Jadi lembaga yang ditulis itu bukan lembaga betul-betul lembaga, cuma untuk sekedar saja. Dan beliau kata kalau buat lembaga susah cari uangnya. Kenapa bukan rekening syariah? Karena memang beliau nggak ada punya rekening syariah. Setelah itu begitu ditanya, percetakan apa yang kita lakukan? Kan jauh. Terakhir orangnya sudah mulai curiga. Senin pagi jumpa sama saya Pak Indonesia. Jadi karena Selasa kita target, beliau kan minta ceramah Islami, saya juga hubungi Islami. Malam Jumat target di Masjid Membedung, saya juga hubungi. Malam Minggu besok target di Masjid Cinta, saya juga hubungi. Ada 3 masjid yang saya hubungi. Mereka target malam Kamis itu di Masjid Tembok Tengah, itu hubungi sendiri. Malam Sabtu mereka target di Masjid Batupat, itu juga mereka hubungi sendiri. Jadi ada 3 masjid yang melalui saya. Kemudian pas mau masuk ke Islamic Center, saya koordinasi dengan koordinasi, BRO ditanya. Jadi karena orangnya sudah target mau ditangkap, saya nggak datang. Jadi polisi sudah disiapkan. Begitu beliau mau masuk ke Islamic, diwawancari oleh pengurus Islamic. Karena ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab, dibawa polisi sampai polisi, dipres sama polisi, dan beliau mengaku bahwa uang tersebut mau digunakan untuk bangun daerah. Jadi memang polisi ini begitu ada ketidaksesuaian. Pertama tadi uangnya membeli orang, rupanya bukan beli orang mau bangun daerah, ini juga nggak boleh. Jadi ada unsur penipuan di sini. Nah sekarang beliau bermalam dan mendekam di Mapolres semuanya. Jadi memang saya juga nggak tahu seperti itu bahwa akhirnya kan gitu. Jadi memang ada yang digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi terkadang kita saat mendukung seseorang, merekom seseorang, kita nggak bisa memberikan personal garansi bahwa urunnya lagi loan, nggak bisa seperti itu. Memang kita nggak berani juga jamin. Jadi dekati Luan kadang jadwal ceramah besok pagi, lalu saya nggak sempat. Saya dulu Pak Saudara bisa Pak Tengku A, belum sempat. Apakah Tengku A tersebut akan sama seperti saya? Enggak juga. Atau akankah gayanya ataupun penyampaiannya ataupun apalah, apakah sama dengan saya? Tentunya pasti berbeda. Kemarin kita ada laporkan juga ke polisi, ke Polda Aceh tentang akun Instagram yang mengejek Abu Tumin. Nah, Abu Tumin kemarin diejek di Instagram yang mengatakan berbahasa itu kurang pantas. Abu Idenak lah, Abu Tumin, bahasa cemakian nggak pantas saya ucapkan masjid. Abu Tumin beliau merekom pemimpin yang kurang ajar seperti Irwandi. Karena Irwandi kan dulu direkom sama Abu Tumin. Jadi karena Irwandi sekarang sudah ditangkap, mereka menghujat Abu Tumin, dasar ulama yang lah. Jadi akun ini mengejek Abu Tuminnya. Kenapa Abu Tumin merekom Irwandi? Sedangkan saat kita merekom, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Mana tahu? Buronyo, buron bukan pemilihan di sini. Buron pilih si A sebagai si. Tiba-tiba si A hijau pendampo segala macam. Kita kan nggak tahu. Lahir katanya bagus, tapi ke depan kita nggak tahu. Nah, akun
hari ini kita bisa berada di sini, kita bisa dimuliakan oleh orang karena Allah menutupi aib-aib kita. Uronyo mungkin bisa Allah buka aib kita, kekurangan kita, mungkin ada jejak aib kita. Oh, pasti sigamnya yang menang. Kalau tahu orang lain aib kita, mungkin dia benar. Hari ini Allah muliakan kita karena Allah tutupi aib kita. Jadi mudah-mudahan jangan tertawa kita dengan aib orang lain saat buka, karena bukan tidak mungkin suatu kita yang bukan. Karena kenapa? Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Misalnya saya baik, tapi saya juga punya masa lalu. Saya punya kejelekan masa lalu, punya sifat-sifat yang buruk di masa lalu. Ada orang yang jahat, orangnya mabuk, orangnya anak semuanya, tapi dia punya masa depan. Artinya ada kesempatan untuk bertaubat. Gak boleh juga kita ejek. Karena kenapa? Sidang yang sebenarnya dimulai dari alam kubur sampai kepada manusia. Hari ini kita akan coba pelajari apa saja sidang yang terjadi di alam kubur, karena semua kita yang hadir pada malam ini akan merasakan kejadian ini. Percaya nggak percaya, coba diingat pengajian malam ini. Wadai kena kira-kira malam-malam ini kalian berarti kadruk kejadiannya baron, merasa oh ini yang disebut jadi penggunaan. Dengan malam ini insya Allah jadi pelajaran untuk kita, dan saksikan pada orang-orang yang mau sakratul maut, yang mau nada di antara umroh. Siapa tahu ada jamaah kita pengajian besoknya sakit, kita jenguk, kita lihat tanda-tanda, oh nyokadul tanda. Mungkin ini jadi pelajaran untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik di dunia maupun di akhirat, amin. Al-babul khamisu asyara fi dzikri khurujir ruhi minal badani. Bab ke-15 pada menyatakan keluarnya roh daripada badan. Ini cerita bagaimana proses keluar roh. Wa fil khabari, dan dalam sebuah hadis, idza waqa'al 'abdu fin naz'i hubisa lisanu. Apabila jatuhlah hamba pada nazar, artinya apabila kejadian nada, apabila truk nada, apabila kita kondisi kita sudah nada, hubisa lisanu, maka tertahanlah lidahnya. Yang pun datang. Nah, berarti urang wadah kena meninggal, termasuk kita. Saya hari ini lancar kali ngomong, tiba-tiba saya mau meninggal, nyan lidah tiba-tiba jiwa memang nggak bisa, pasti dah. Kalau pernah melihat video yang viral di medsos, di WhatsApp, di YouTube, ada orang-orang yang sedang di panggung meninggal, ada orang yang sedang menyanyi meninggal, ada orang yang sedang siaran live di televisi meninggal, ada orang yang sedang ceramah meninggal. Orang tersebut, perhatikan wadah yang meninggal itu pasti melolong. Beberapa detik, sekian detik sebelum meninggal, haba pasti kamulai gak bisa lagi. Bisa lisan ini yang dibilang hadis. Pasti tertahan lidah. Lancar tak ada, tetap wadah meninggal tetap tertahan lidah. Makanya ini hikmah kenapa kita diperintahkan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena pengucapan la ilaha illallah minimal tidak terlalu banyak mengeluarkan energi dan gerakan bibir serta lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan katupan bibir yang minimal dan lidah bergerakan yang minimal, insya Allah tetap tidak minimal Allah tidak. Jadi makanya kita harus biasa mengucapkan la ilaha illallah agar mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, agar saat kita meninggal kita baca la ilaha illallah saat mau meninggal, insyaallah kita masuk syurga. Tapi gimana cara supaya la ilaha illallah yang berada terus di lidah kita? Kita harus amalkan la ilaha illallah dari hati. Artinya dari hati kita tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, hana yang patut kita sembah selain Allah, dan tiada yang maujud bilhaq kecuali Allah. Semuanya di sini tidak ada yang wajib wujud kecuali Allah. Hanya Allah yang wajib ada. Getanya jenah. Contoh anda getanya, hari ini kita punya anak 2. Apakah kita akan punya anak 3? Bisa iya, bisa tidak. Hari ini kita punya anak 1, kita punya anak kedua, bisa iya, bisa tidak. Kita pun demikian. Saat kita di tahun kita lahir, saya lahir tahun 80. Di tahun 80 tersebut saya bisa ada, bisa tidak.
Ini kondisi makhluk semuanya. Masjid ini dibangun tahun 70-an misalnya. Masjid ini bisa ada, bisa tidak. Kita mau beli mobil, mobil itu bisa ada, bisa tidak. Semua makhluk bisa ada, bisa tidak. Yang wajib ada hanya Allah. Kita yakini tiada Tuhan yang wajib ada kecuali Allah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Yang yakini mati. Baik semata-mata tazkir la ilaha illallah, la ilaha illallah kosong tanpa ada ikatan apapun. Karena ini membuat kita akan cepat lupa. Seorang ulama pernah membeli seekor burung yang jibgaba, sebut suratnya cicit diung. Geblok cicit diung gubernur. Pertama burung tersebut diajarkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia mulai bisa baca assalamualaikum. Terakhir begitu dibawa ke pesantrennya, jamaah tersebut sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya sampai meredip. Burung tersebut akhirnya bisa meredip. La ilaha illallah. Dia meredip la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia selalu bisa meredip. Dan cuma itu satu-satunya kata-kata yang bisa dia ulangi. Sampai dia fasih, dia lancar, dia bisa mengatakan la ilaha illallah. Suatu hari Syekh itu ulama tersebut masuk ke rumahnya dan diperhatikan burung tersebut jatuh. Ketika dia lompat, dia jatuh dari cenderanya dan dia dimakan oleh kucing. Tidak lama dia menangis, sehingga murid-muridnya datang menjenguk Syekh tersebut melihat burung tersebut sudah mati. Melihat Syekh tersebut menangis, mereka menenangkan Syekh tersebut. Wahai Syekh, janganlah kau menangis. Walaupun cicitnya mahal, ada nayu sekitar perintah. Kamu dari ampek, kamu berolong cicitnya. Untuk latih lam kembali untuk bisa bicara seperti itu. Lalu Syekh tersebut menjawab, saya menangis bukan karena itu. Bagaimana si burung ini telah fasih dan setiap hari dia selalu baca la ilaha illallah, tapi saat tadi diterkam sama kucing di depan mata saya, dia cuma berkata dia cuma berkata seperti itu. Handro bikin la ilaha illallah. Padahal itu rajin, tapi bikin la ilaha illallah. Bagaimana nasib kita yang urohnya sampai kita meratib la ilaha illallah? Apakah saat kita meninggal kita akan rodakan atau mana? Kadang-kadang tanya biasa ke teman, kejadian kita mau meninggal, boh onda, boh kado masalah agama kita ada roda teman, kali mana roda kena itu kalimat akhir kita. Apa yang biasa? Kadang-kadang sakit kita, begitu kita mengadu sakit, aduh, meninggal Pak, anak kena ya Allah. Kadang-kadang ada seperti saya bilang, ada yang setiap hari kegiatannya menyanyi, meninggalnya roh menyanyi kembali. Nah, orang yang tidak meninggal biasa main batik, tangannya bergerak mau main batik, yang la ilaha illallah naruh ke. Kenapa? Apabila la ilaha illallah cuma ada di lidahmu dan tidak ada di hatimu, hati-hati, dia tidak akan mengikuti kamu ketika kamu sudah mati. Jadi hati-hati, perlahan, karena lidah kita tertahan ketika meninggal. Perhatikan ini hadisnya, bisa lisanmu tertahan lidahnya. Nah, berarti urut punya sakit kalau aku sakit aku dan dengan urut pakai saya aku sakit dalam bumi yang kamu lagi kan, berarti hati-hati, hampir sampai masanya. Wadakhala alaihi arba'atun minal malaikati, dan masuk di atasnya orang yang hendak meninggal 4 malaikat. Nah, berarti kalau drone mau meninggal nantinya drone malaikat itu. Dan kita sadar kalau malaikat. Nah, berarti sadar walaupun kadang-kadang urut tapi memang saat itu ada datang malaikat. Apa saja yang mereka lakukan? Fayaqulul awwal, maka berkatalah yang pertama, malaikat yang pertama berkata, assalamualaikum, ana muwakkilun bi rizqika, talabtu fil ardi syarqan wa gharban, fama wajadtu min rizqika luqmatan. Dakhalatis sa'atu. Berkata malaikat yang pertama, assalamualaikum. Yang dikira malaikat pertama. Dan berarti dia ingat, pasti itu malaikat pertama berkenanya. Berangkat walaupun kejadian kita ketabrak mobil, walaupun ditimpa oleh sengsang sekian detik kita meninggal, tapi dalam sekian detik itu terjadi kejadian. Terus malaikat pertama kan, assalamualaikum, keselamatan di hati kita. Ana muwakilun birizkika, saya diwakilkan dengan rizkimu.
Talabtu fil ardi syarqa wa gharban. Aku sudah mencari di bumi dari timur ke barat. Fama wajadtu min rizqika luqmatan. Maka aku tidak mendapatkan daripada rezekimu akan satu suap. Dakhalatis sa'ah, telah masuklah waktunya. Malaikat pertama adalah malaikat yang diwakilah untuk menjaga mencari nasi ataupun makanan untuk kita. Jadi di samping bedanya mandu ada malaikat yang merupakan titisan yang merupakan anak buah daripada malaikat Mikail. Mungkin kita ingat cerita malaikat Mikail yang belum dalam laut, lalu muncul malaikat-malaikat kecil-kecil yang menjaga kita, mewakili rezeki kita. Setiap orang ada satu malaikat yang tugasnya mengatur makanan kita. Di uronyo jatah makanannya buburin. Ya malaikatnya untuk yang minta cara supaya kita dapat buburin. Ada jatah kita pizza, KFC, donat, mandum ke seluruh makanan katanya beliau yang atur. Nah, saat kita mau meninggal berdiri dua bangunannya, berarti truk malaikatnya ada perasaan kadang-kadang pun malam, bau singa banget. Nah, berarti kan truk malaikat yang pegang bahwa jatah makanan roh ke dunianya kabeh. Kita ada jatah makanan. Hari ini makanan sekian, jam segini pajau sekian. Nah, yang pajau pula yang kata mah tulis tina. Nah, yang pajau pula kedai yang kata mah hana bayu tulis tina. Jadi semua tertulis makanan-makanan kita. Sampai terakhir kita mau meninggal, datang malaikat tersebut melaporkan hanale jatah makanan kalau minta ilmu ubaran, kalau minta seluruhnya tidak ada. Dakhalatis sa'ah, telah masuk waktunya untuk kamu, hati-hati karena waktu sudah masuk. Summa yadkhulu tsani, kemudian masuk yang kedua. Setelah datang malaikat yang pertama, datang lagi malaikat yang kedua. Fayaqulu, maka berkatalah dia, Assalamualaikum, kesejahteraan di atas kamu. Wa ana muwakkilun bisyarabika minal ma'i wa ghairihi. Talabtu fil ardi syarqa wa gharban fama wajadtu laka syurbatan minal ma'i. Qarabatis sa'atu. Aku diwakilkan dengan minumanmu daripada air dan selainnya air. Dan aku mencari di bumi, di timur dan di barat, maka aku tidak mendapatkan bagimu akan seteguk pun daripada air. Telah dekatlah waktunya. Silakan jadi dulu kemudian data ini. Orang yang mau meninggal, dia tidak bisa lagi minum air. Jadi urangnya kena meninggal memang gerah dadat, haus dadat, sehingga seandainya diberikan seluruh air lautan untuk dia pada hari itu, sungguh tidak akan mampu memenuhi rasa hausnya, rasa dahaganya, karena memang berat dan kerasanya. Pulau di saat itu datanglah malaikat kedua cerita, lon malaikat yang ditugaskan menjaga minuman kita. Jadi minuman kita sudah ada semua hari ini, teh dingin, sehingga cappuccino, sehingga extra jos, kerating deng, sudah ada daftar minuman kita setiap hari. Hari ini puputra yang kena cip hanali dari dimu kalau gede Pak Cikgu Kopi hana ubaran gede Pak Pewan Kopi kalau gede hana seluruh minuman ka air kopi sama belah hanali. Seteguk air pun enggak ada lagi jatahmu di dunia. Jadi ikan malaikatnya qarabatis sa'ah. Kalau tadi berkata dakhalatis sa'ah, telah masuk waktunya. Malaikat kedua berkata telah dekat waktunya. Bukan hanya masuk, sudah makin dekat. Summa yadkhulu tsalitsu, kemudian masuklah malaikat ketiga. Nah, berarti ini ingat ini kejadian akan terjadi Pak Tanyaman dulu. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat tersebut, Assalamualaikum, kesejahteraan atasmu. Wa ana muwakkilun bi anfasika, aku diwakilkan dengan nafasmu. Talabtu fil ardi syarqa wa gharban, aku mencari di bumi dari timur dan ke barat. Fama wajadtu nafsan wahidan min anfasika, maka tidak kudapat bagimu satu nafas pun daripada nafas-nafasmu. Jadi orang yang kena meninggal, datangnya ketiga malaikat yang mengatur nafas kita. Kita nafas kita gagado menurut malaikat, termasuk malaikat mewakilah dari malaikat Mikail, karena itu termasuk rezeki. Kita selalu diberi jatah nafas. Uronyo jatah hirup nafas 2000 sekodoh 60 juga sudah ada jatah. Pas kita mau meninggal, terus malaikatnya bilang, kalau kau minta ke timur dan ke barat, tidak ada jatah nafasmu satu kali pun lagi. Karena ada jatah nafas saya. Jadi makanya orang tidak meninggal berarti pasti sesak. Jadi adanya itu sakit ulangnya sesak nafas. Sesak nafas itu bukan sakit, itu tanda kena meninggal. Barangkali hendak sesak, kita kena meninggal,
memang ada malaikat lain yang mengatakan tidak ada lagi nafas kamu itu sama nafasnya gemedeng-gedeng pecih-pecih dengan sama nafasnya. Karena nafasnya tidak ada lagi datang, habis nafasnya ada lagi. Kalau tadi makanan tak ada lagi, minuman tak ada lagi, mungkin masih bisa. Ini nafasnya tidak ada lagi. Walaupun nunggu jalan sakit dari batang pikir. Walaupun dipasang oksigen, misalnya ditanya uruci kan Tuhan, oh ini sangka kabrat kena meninggal, baru ICU pasang oksigen. Urang punya kadro malaikat ni, walaupun dipasang oksigen hanya bang nafas walaupun julok kalau kena kondisi kita tak urang nada di Pak ICU. Ditegan dada, ibu alat pacu jantung, ijulok ibu sahida mengle, ijulok selang sekian sahida mengle, mandung sahida mengle, memang tak bisa. Jadi saat cerita malaikat pertama tidak ada makanan, saat cerita malaikat kedua tidak ada minuman, selang impus minuman kan, sahida mengle, si sahida mengle urat nadia, tidak kadro malaikat kedua cerita tidak ada minuman bagimu lagi, wadah ini julok urat nadia ham demi. Iculok kenokan, iculok kedeham demi ikosok-kosok anak dia leburan. Saya pernah kejadian, kemudiannya urang si dengan lu, kebetulan saatnya lu masih bekerja bagian komputer, bukan komputer, asal komputer. Lomba awalnya ke Biren kemarin saat itu kami ada, nah urang blok komputer di Biren. Komputer urang si banyak nada, begitu urang si banyak nada, pulang kami dari Biren, dua mau jauh pokoknya. Sampai itu ulun syukur kami mau ke bawah bapak karena kebetulan kakaknya nakber, jadi bapak kan sakit disuruh suntik dengan nerobion. Suntik nerobion itu sudah dilakukan pertama karena lemah disuntik pol 5 siput. Leh mugrib koknya kembali lemah. Jadi disuntik lo kesuntik 3 detik. Ayah bang kita suntik pol 5 mana aku suntik. Banyak kerja di rumah sakit umum. Saat itu masih di PMI sekarang. Jadi disuntik sekali lagi, rupanya nerobion itu memang najarah, ditodong aja. Begitu disuntik keracunan obat, meninggal karena keracunan obat. Jadi dekat rumah anaknya lah yang membuat meninggal. Tapi dia yang suruh memang disuntik karena lemah. Jadi kita jangan terlalu tergantung dengan obat. Termasuk bantuan juga. Kadang-kadang kita baca sakit untuk obat. Harus tak perhati juga individualnya. Nggak boleh terlalu dekat. Kadang-kadang saya kena waktu sakit lagu dulu. Nyampe wajib simvastatin, kita sudah tahu sendiri. Ataupun saya minum kamu mangsa kita tinggi, mulai rajin obat tinggi. Terlalu banyak minum obat malah jadi masalah. Pak Cik Lentuan ada yang di Mondong, Syarkawi, itu pokoknya malamnya sudah minum obat gula. Nah, gula. Pagi mau berangkat ke Takengon, teringat aduhnya takut drop, takut gula lah udah suntik lah mau malam kan lagi jadi obat. Pagi jam 6 suntik insulin. Lagi suntiknya gelap motor mau berangkat jam 7. Rubah dari dengan obat sampai motor lagi gelap motor meninggal. Drop sekali gula. Simvastatin obat kolesterol. Kita minum berkali-kali, minimal efek sampingnya bagi uragam itu bisa DI, disfusi ereksi, artinya impoten. Kalau misalnya minum terus-terusan. Jadi memang hati-hati dengan obat. Nah, pokoknya disuntik nerobion karena dia dari mana-mana dia suntik itu ngejarum juga. Zaman kan mandi itu, sering jarum-jarum. Pokoknya juga mandi juga pada jarum nerobion mengkubuh bapak dan saat itu sudah nggak sadar. Kami bawa ke Arum karena pikir yang paling hebatnya. Sampai ke daerah Pulau itu sudah dingin, sudah kayaknya sudah nggak ada lagi. Tapi kita masih bawa coba. Kemudian memang nggak bisa lagi. Disuntik nggak bisa lagi, semua nggak bisa lagi, tanda vital nggak terabah, dibawa selang minggu selang sekian nggak bisa lagi. Memang inilah kondisi malaikat sudah masuk. Kalau cerita nggak ada lagi makanan, nggak ada minuman, itu habis. Makanya nanti kena cerita, kalau cerita ayat Tuhan yang meninggal malam Megah, itu beliau udah baju ibu beda. Jadi dua suara, 5 masih baju ibu mana? Baju ibu dua kedama. Ke baju ibu bedanya sebagai bubur kajian. Suapan kedua ruh. Berarti itulah rezeki dia terakhir. Yang makanan dari pertama yang kedua ada ruh. Terubah juliket meninggal itu. Tiba-tiba meninggal. Jadi penghentikan di kita dengan tabirnya membuat kita nggak lagi sombong, nggak lagi berpikir dengan lagi kemana dengan tiba-tiba kok lagi
kena suruh kena assalamualaikum. Kadang-kadang malaikat duduk padanya. Kan lupa ya Allah. Tapi memang untuk hati-hati, untuk jaga-jaga. Kita nggak tahu kapan datangnya saat kita. Malam sebelum tidur pastikan tulisan wasiat. Tulis wasiat you pernah. Kalaupun kita lupa bilang sama istri kita, minimal tulis di sini. Istriku tersayang, nyoh dipegang, tapi pun bukan wah, itu kalau kawin ke bodoh. Nah, hari bukan rasul tulis di bantai. Jadi apapun wasiat kita, nyoh wasiat ada meninggal dong, tanam yang di utaplang sampai ke pulau-pulau, dan tanam sampai galonnya, dan tanamnya sampai ke pulau-pulau tanamnya. Kami ada cerita pulau dan bedanya pekan bang sampai pulau, karena tanam ke pulau, tanam ke pulau, berada ke pulau tanamnya. Jadi intinya wasiat tulis, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Apakah kita akan meninggal dalam mimpi kita malam? Kalaupun meninggal dalam mimpi, ini tetap akan kejadian. Tapi hendak yang berkali, karena aku bisa di sana aku pernah tanya cukai rumah tu. Tiba-tiba kita mimpi pada bulan malam jaga ada terus malaikatnya. Tanda cukai rumah nggak bisa lagi. Makanya perhatikan, tetap niatkan tulis wasiat. Setelah itu sebelum tidur malam jangan lupa baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalaupun ini akhir kalam kita la ilaha. Kadang-kadang dia kan ada kan cerita-cerita